Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya. Saya jumpai mereka semua yang tersebut namanya di sini, dan yang saya tidak temui orangnya, yang saya tidak sebutkan namanya, yang totalnya 1080 orang guru, masih ada 1000 orang yang saya tidak sebut di sini, ya. Saya tidak pernah mendapati mereka berbeda pandangan dalam 9 poin yang akan beliau sebutkan di sini. Maka apa? Ini kutipan yang sangat penting dari Al-Bukhari rahimahullah. Ini kalimat ringkas tapi mengandung makna yang besar untuk keotentikan poin-poin atau bukan keotentikan, yakni betapa sakralnya poin-poin akidah yang beliau sebutkan dalam kitab ini. 9 poin ini semuanya diyakini oleh 1080 orang guru tersebut. Ya. Dan masing-masing meriwayatkan dari gurunya ke atas. Maka ini bisa dikatakan dikatakan sebagai penukilan yang masyhur. Ya, penukilan apa? Penukilan yang masyhur. Ya, dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kata beliau, fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya. Maka saya tidak pernah mendapati 1000 orang guru saya itu, tidak pernah saya mendapati mereka berbeda pendapat dalam 9 poin yang beliau sebutkan di sini. Maka ini menunjukkan memberikan ketenangan kepada kita bahwa apa yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bukan dari beliau saja. Bukan dari beliau saja, tapi dari 1000 orang ulama yang selevel ataupun yang berada di tingkatan guru-gurunya beliau, guru-gurunya Al-Bukhari rahimahullah. Ini memberikan ketenangan kepada seorang penuntut ilmu untuk jangan ragu-ragu meyakini akidah ini. Ini akidah dari para ulama di berbagai negara. Beliau sudah sebutkan daerah-daerah yang beliau masuki. Dan setiap dari ulama-ulama yang beliau sebutkan di sini adalah imam di kota itu. Maka ketika disebutkan bahwa di kota ini saya bertemu dengan ini, di kota ini saya bertemu dengan ini, dia ini adalah imam di kotanya dan dia merupakan representasi dari akidah salaf di kota itu. Dia merupakan apa? Representasi dari akidah salaf di kota itu. Yani dia imamnya. Berarti apa? Yang lainnya mengikut kepada akidahnya. Ya. Maka ini bukan hanya akidah dari 1080 orang kalau begitu, tapi akidah dari semua kaum muslimin yang mengikuti 1080 orang tersebut. Maka jangan ragu-ragu meyakini akidah ini. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan dalam hati seorang talabatul ilm secara khusus ataupun kaum muslimin secara umum akan benarnya semua poin-poin akidah yang disebutkan oleh penulis, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan ini juga sekaligus menunjukkan tidak boleh bagi seorang untuk menyelisihi 9 poin yang beliau sebutkan di sini. Karena ini adalah akidah kaum muslimin yang diriwayatkan turun-temurun. Ya. Karena dan yang beliau sebutkan dari 9 poin di sini beliau hanya menyebutkan secara ringkas. Wa illa masail yang beliau sebutkan, poin-poin yang beliau sebutkan di sini 9 poin ini, beliau sudah bahas tersendiri dengan pembahasan yang lebih luas. Imma dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari ada kitab Tauhid, ada kitab At-Tauhid, ada kitab Al-I'tisam bis Sunnah, ada kitabul Iman, ada kitab Al-Iman dalam Sahih Al-Bukhari. Ada kitabul Iman, kitabut Tauhid, kemudian kitab Al-I'tisam bis Sunnah. Al-I'tisam bis Sunnah. Nah, kemudian beliau punya juzuk juzuk khalqu af'alil ibad, bantahan kepada Mu'tazilah, bantahan kepada Qadariyah. 6. Bantahan kepada Al-Qadariyah. 6. Kemudian juga sanggahan kepada orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya. 6. Beliau juga punya juzuk, saya lupa namanya ya Allah. Situ. 6. Jadi beliau punya karya tulis. Dalam Sahih Bukhari sendiri beliau punya karya tulis. Ya. Dan sangat menipu sendiri orang-orang yang bermakmum mengikuti Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam hadis, dalam pensahihan hadis, tapi tidak mengikuti kemudian kandungan-kandungan akidah yang beliau sebutkan. Sampai-sampai di antara mereka dari kalangan orang-orang yang menyelisihi akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika dibacakan kepada mereka Sahih Bukhari untuk diambil riwayatnya, sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, saya ijazahkan kepada kalian Sahih Al-Bukhari kecuali kitabut Tauhid di dalamnya. Ini kebodohan. Ini apa? Kebodohan. Yani kalau kamu ikuti semua hadis-hadis yang disebutkan dalam pensahihan dan tadhaif beliau misalnya, kamu ikuti, kamu jadikan dia imam dalam hal itu, kenapa Anda ikuti akidahnya? Terlalu memaksa.
Nah, demikian pula di antara mereka ada yang mengatakan apa? Menganggap bahwasanya membaca pembacaan Sahih Bukhari itu jadi dia bacakan dari awal sampai akhir, ya. Dia ijazahkan juga dari awal sampai akhir, tapi mereka mengatakan bahwa membaca Sahih Al-Bukhari itu min babit tabarruk saja. Bukan mau diambil kandungannya, bukan mau diambil fikihnya, pemahamannya Al-Bukhari terhadap hadis. Kita min bab tabarruk saja membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jahlun. Ya. Ini kebodohan. Ya. Bagaimana bisa seorang membaca dari awal sampai akhir dan tidak mengambil apa-apa di dalamnya? Ya ini kenapa sekalian nggak usah dipakai, kan begitu? Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka sendiri meyakini akidah kami berbeda dengan akidahnya Al-Bukhari. Ya, berbeda dengan akidahnya Al-Bukhari karena tidak mau membaca kitab tauhidnya atau mengatakan bahwa ini mujarrad tabarruk, membaca hadis saja, kita tidak perlu tengok fikihnya Al-Bukhari, kan pemahaman beliau terhadap hadis nggak perlu, kita tidak perlu ikuti, kita baca saja. Ya. Berarti sudah mengklaim dengan jelas bahwa akidah kami beda dengan akidahnya Al-Bukhari. Dan kalau begitu engkau menyelisihi seribuan ya ulama dan semua kaum muslimin yang berkiblat atau dalam tanda kutip menjadikan mereka sebagai apa? Sebagai imam dalam akidah mereka. Wallahul musta'an. Taib. Kita lihat kata beliau rahimahullahu taala pada poin yang pertama. An-dina qaulun wa fi'l. Ini poin yang pertama. Bahwa agama itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah al-iman. Yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah al-iman. Baik. Bahwa ad-din agama atau iman itu terdiri dari dua bahagian yang tidak bisa saling terpisahkan. Ya, tidak ada ini tanpa yang ini, tidak ada tanpa yang itu, tidak ada itu tanpa yang ini. Apa itu? Kata beliau, an-dina qaulun wa amal. Semua mereka sepakat bahwasanya ad-din yakni al-Islam, yakni al-iman itu qaulun wa fi'il. Ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Taib. Ini salah satu ibarat yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qaulun wa fi'il. Dalam sebagian riwayat dikatakan qaulun wa amal. Sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala, qaulun wa amal. Yani fi'il, amal secara umum sama ya, walaupun amal bisa lebih umum. Karena amal itu mencakup amal hati, amal qalb ya. Ada juga sih fi'il qalb. Nah, ada juga fi'il qalb, tapi secara umum seperti itu ya. Jadi ad-din atau al-iman adalah qaulun wa fi'il atau qaulun wa amal. Qaul di sini mencakup qaulul lisan. Mencakup apa? Qaulul lisan dan qaul al-qalb. Qaul al-qalb. Sementara fi'il ini mencakup fi'il jawarih, perbuatan anggota tubuh, fi'il jawarih dan fi'il qalb. Iya, perbuatan hati. Maka lisan dikatakan qaulul lisan, al-jawarih dikatakan amal atau fi'il al-jawarih, anggota tubuh. Sementara qalb itu memiliki dua amalan. Dia punya qaul dan dia punya amal. Dia punya fi'il. Ada qaulul qalbi, ada amalul qalbi. Ya, apa bedanya antara qaul dengan qaulul qalbi dengan fi'il qalbi? Ini akan lebih jelas dengan percontohan. Kalau kita katakan an-niyah, niyah itu adalah qaulul qalbi, meniatkan. Dia berkata dalam hatinya, misalnya saya mau salat wajib zuhur sebagai imam atau sebagai makmum. Ini namanya ucapan hati, yakni hatinya berbicara di dalam hatinya. Ya, hatinya apa? Berbicara. Maka niat itu adalah qaulul qalbi, ucapan dalam hati. Ya. Ketika dia berbicara dalam dirinya, berkata dalam hatinya, itu adalah ucapan hati. Sementara amalul qalb, perbuatan hati, ya itulah khauf, roja, tawakkal, ya, mahabbah dan seterusnya dari amalan-amalan ibadah yang dikerjakan oleh hati. Itu namanya apa? Amalul qalb. Ya. Maka dengan demikian, kalau kita mau jabarkan seluruhnya, maka al-din ataukah al-iman itu adalah apa? Qaulun bil lisan, ya, qaulun bil lisan, kemudian i'tiqad bil janan, keyakinan dengan hati, ya, di mana keyakinan di sini mencakup apa tadi, ucapan hati maupun amalan hati, dan wa amalun bil jawarih, dan amalan dengan anggota tubuh, amalan dengan anggota tubuh. 6.
Ini kalau mau dijabarkan. Maka apa yang disebutkan di sini oleh Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan secara ringkas. Ya. Taib. Dan sudah disebutkan ini adalah akidah dari 1080 orang guru yang beliau sebutkan dari guru-guru beliau, dan mereka mengambil dari guru-gurunya ke atas. 6. Dan ibarat yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini tidak berbeda dengan ibarat dari para ulama lain. Ada yang mengatakan bahwa al-iman qaulun wa amal. Di sini qaulun wa fi'il. Yang lain mengatakan al-iman qaulun wa amal. Ada yang mengatakan al-iman qaulun wa amalun wa niyyah. Qaulun wa amalun wa niyyah. Harus ada niat. Niat ini wakil dari amalan hati. Ucapan dan amalan hati. Ada yang mengatakan al-qaulun wa amalun wa niyyatun wa sunnah. Ini sunnah artinya harus muwafaqah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tambahan yang lain tapi tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Dan ada yang menyebutkan semuanya. Iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqad bil janan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Ya. Ini semua perbedaan ibarat ya, tapi menginginkan hal yang sama. Jadi hanya ibaratnya saja yang berbeda-beda, namun apa yang mereka ungkapkan adalah satu hal yang sama, bahwa iman itu terdiri dari 3 unsur ya, yang saling membangun, saling melengkapi satu sama lain, yang tanpa salah satunya maka tidak ada iman. Ya, tidak dikatakan tanpa salah satunya iman tidak sempurna. Bukan tidak sempurna, tidak ada iman. Kalau tidak sempurna kan berarti iman masih ada, cuma tidak sempurna. Kita katakan tanpa salah satu dari 3 ini, bukan dikatakan iman tidak sempurna, tapi kita katakan imannya tidak ada, yakni tidak syah keimanannya. Ya. Kemudian setelah itu beliau rahimahullahu taala membawakan ayat ya dari surah Al-Bayyinah. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, dalilnya bahwa ad-din atau al-iman itu qaulun wa amal, dalilnya adalah firman Allah taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Berdasarkan firman Allah taala, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hunafa, yakni mukhlisin, ikhlas. Dan ikhlas itu amalan hati. Ya. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Salat ini ada amalan lisan, makanya dalam fikih salat ada arkanul qauliyah, ada arkanul fi'liyah, dan ada arkanul ma'nawiyah. Ya, ada arkanul qauliyah, ada arkanul fi'liyah, dan ada ruknun ma'nawi. Ruknun ma'nawi. Ya, maka salat terdiri dari qaul dan fi'il. Dalam definisi salat juga jelaskan aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslimi ghaliban. Dalam definisi salat, maka ada ucapan dan amalan. Wa yu'tuz zakat amalan harta, tapi amalan harta itu bisa dikategorikan masuk dalam amalan anggota tubuh, karena digunakan anggota tubuh untuk menyerahkannya. Kemudian dikatakan wa dzalika dinul qayyimah. Apa yang tersebut tadi yaitu ikhlas yang mengandung amalan hati, kemudian menegakkan salat yang mengandung ucapan dan amalan, demikian pula zakat itu adalah dinul qayyimah. Maka ayat ini tegas menunjukkan bahwa din terdiri dari amalan hati atau ucapan hati, kemudian ucapan lisan, amalan perbuatan, masuk di dalamnya amalan harta. Semuanya dikatakan ad-din. Maka ini dalil beliau untuk menyatakan bahwa ad-dinu qaulun wa amal. Ad-dinu qaulun wa amal. Min babil faidah, ya, min babil faidah bahwa pendalilan yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengambilnya dari Al-Humaidi rahimahullahu taala. Ya, beliau mengambil dari Imam Al-Humaidi, guru beliau. Mengapa? Karena dalam wasiat Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang juga pernah kita bahas kitabnya, dari dalam i'tiqad Asy-Syafi'i rahimahullah, wasiat beliau, Asy-Syafi'i menyebutkan juga dalil yang sama. Perhatikan ya, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau menyebutkan dalil yang sama untuk masalah ini. Ya, Al-Bukhari mengambil dari Al-Humaidi, Asy-Syafi'i juga dikatakan di sini qala Syafi'i lil Humaidi ma yahtaju alaihim bi ayatin ahajju alaihim min qaulihi ta'ala. Ya, yakni Al-Humaidi mengutipnya dari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena Al-Humaidi ini merupakan murid dari apa? Murid dari Imam Syafi'i, salah seorang murid terdekat ya dari Imam
Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana masyhur bahwa Al-Humaidi tadinya beliau berguru kepada Sufyan ibn Uyainah. Namun ketika beliau sudah mengetahui kedudukan Asy-Syafi'i, beliau kemudian mulazamah kepada Imam Syafi'i di Makkah ketika itu. Hatta ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, Al-Humaidi juga pindah ke situ dan mulazamah kepada Imam Syafi'i sampai Syafi'i wafat ya tahun 204 Hijriah. Setelah itu barulah Al-Humaidi pulang kembali ke Mekkah. Ya, maka di sini Al-Bukhari rahimahullah mengambil dari Al-Humaidi dan Al-Humaidi mengambil dari Imam Al-Bukhari. Mengambil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, maka ini kutipan. Jadi para ulama mereka tidak hanya mengambil akidahnya, tapi juga mengambil dalil dan pendalilnya. Ini perkara yang penting untuk difahami. Ketika dikatakan mengikuti para ulama, mengambil pendapat para ulama, mencontoh para ulama dalam akidah ataupun dalam amalan mereka, dalam pendapat mereka, bukan yang dimaksudkan adalah yang penting sama pendapat dia sama pendapat saya, atau pendapat saya mengambil pendapat dia. Ya, kesamaan pendapat itu perkara yang penting, tapi juga tidak kalah pentingnya adalah kesamaan dalil. Yani betul hasilnya sama, tapi kalau beda dalil belum tentu. Ya, belum tentu dibenarkan. Jadi kamu dalam berdalil harus juga mengikuti dalilnya mereka. Dan juga ketika dalilnya sama, sisi pendalilannya, cara berdalilnya juga harus sama. Ya, jangan kesimpulannya sama, ulama mutaqaddimin terdahulu menggunakan dalil ini, kamu belakangan datang-datang menggunakan dalil yang ini. Ya. Jelas sampai sini? Iya. Atau misalnya sama-sama menggunakan dalil yang sama, tapi para ulama memandang dari sisi ini, kamu sendirian memandang dari sisi itu. Ini juga tidak dibenarkan. Dan inilah makna dari ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, iyyaka wa iyyaka an tatakallama fi mas'alah wa laysa laka fiha imam. Waspadalah engkau, jangan sampai engkau berbicara dalam suatu permasalahan yang kamu tidak punya pendahulu dalam masalah itu. Maka usahakan apapun yang kita lakukan, baik bersifat ucapan atau sifatnya perbuatan atau sifatnya misalnya i'tiqad, apalagi keyakinan hati, baik yang sifatnya akidah atau yang sifatnya ibadah atau yang sifatnya muamalah, ya, kita punya pendahulu dalam masalah itu dalam pendapat yang kita pegang. Pendahulu dalam hal pendapatnya, kita punya pendahulu dalam dalilnya, dalil yang digunakan, dan kita punya pendahulu dalam hal cara pendalilannya. Cara apa? Pendalilannya. Jelas sampai sini ya? Baik. Dan ini salah satu perkara yang penting diingatkan oleh siapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala ketika beliau menyebutkan tentang ayat la yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah taala tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Ini banyak orang yang menggunakan dalil ini untuk masalah yang seperti tadi. Yani kamu tidak akan berhasil, kamu tidak akan, nasib pun tidak akan berubah sampai kamu usaha dulu dong. Ya, bagaimana Allah mau merubah keadaan kamu kalau kamu tidak berusaha? Ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, salah pendalilan. Ayat ini bukan ditujukan untuk perubahan seperti itu. Ya. Ayat itu tidak ditujukan untuk perubahan seperti itu. Saya lupa taujihnya beliau. Qadarullah masyafal. Yang jelas kata beliau, ini salah adalah dalilnya betul Al-Qur'an tapi salah pendalilan. Salah pendalilan. Maka yang penting bagi seorang thalabatul ilm bukan hanya yang penting pendapat saya sama seperti ulama itu, tapi juga dalil yang kamu gunakan harus sama dengan dia, dan juga cara pendalilannya, sisi pendalilannya, sudut pandang pendalilannya, istidlalnya juga harus sama seperti ulama terdahulu. Ya, dan itulah pentingnya mempelajari buku kitab dari seorang guru. Ya. Kitab dari seorang guru, talaqi, tidak sekadar membaca saja dengan otodidak. Baik. Maka di sini pendalilan yang Al-Bukhari rahimahullah sebutkan, beliau ambil dari Al-Humaidi dan Al-Humaidi ambil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Di mana Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata bahwa dalil yang paling kuat, salah satu dalil yang paling kuat untuk membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar macam-macam, ya, sekte Murji'ah sendiri terpecah-pecah. Yang jelas secara umum persamaan semua sekte Murji'ah adalah mengeluarkan amalan bagian dari iman. Itu persamaan umumnya. Semua sekte Murji'ah mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Ya. Ketika mereka sepakat bahwa amalan bukan bagian dari iman, mereka sendiri kemudian terbagi menjadi beberapa sekte. Ada yang mengatakan bahwasanya iman itu sekedar kenal Allah, ma'rifatul qalb. Ma'rifatullah saja. Kamu sudah kenal Allah, sudah kamu mukmin. Dan ini Murji'ah yang ekstrim, mazhabnya Jahmiyah. Jahmiyah itu
Murji'ah ekstrim dalam bab al-iman. Ada juga yang mengatakan bahwa al-iman itu sekedar at-tasdiq. Sekedar apa? At-tasdiq, kamu benarkan. Ada juga yang mengatakan bahwa iman itu sekedar pengucapan dengan lisan. Ini mazhabnya Karramiyah. Mazhabnya apa? Al-Karramiyah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa iman itu adalah ucapan dan keyakinan, sementara perbuatan, amalan itu bukan bagian dari iman tapi diwajibkan, dituntut. Kalau tidak berdosa. Ya. Mereka mengatakan amalan itu bir, ya, dan semacamnya dari ibarat. Ini juga pendapat yang salah. Ya, pendapat yang salah. Yang dikenal di kalangan para ulama dengan nama Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha, yakni yang mengatakan iman itu adalah qaul dan amal, sementara perbuatan itu bukan bagian dari iman tapi dia dituntut, matlub, tetap disuruh untuk mengerjakan. Kalau tidak berdosa. Kalau tidak apa? Maka berdosa. Cuman bagian dari iman? Tidak. Nah, ini kalam dari Murji'atul Fuqaha. Taib. Maka kata Syafi'i rahimahullahu taala, dalil yang paling kuat, ya, dalil yang paling kuat untuk menyanggah Murji'ah dengan semua pecahan-pecahan sektenya adalah ayat ini. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang merupakan din adalah ikhlas, amalan hati, salat, ada ucapan dan amalan, dan zakat yang merupakan bagian dari amal badan, amal anggota tubuh. Ya, kemudian Allah mengatakan zalika dinul qayyimah. Tiga hal ini adalah dinul qayyimah. Ya. Dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala menyebutkan bahwasanya dalam nas-nas syariat, ya, ketika dikatakan ad-din ketika diitlakkan maka dia bermakna iman. Ad-din, kata ad-din ketika diitlakkan tidak dikaitkan dengan sifat apapun, din dikatakan seperti itu secara mutlak, maka dia bermakna iman. Maka makna wadzalika dinul qayyimah, ya, yakni itulah iman yang sebenarnya, iman yang benar. Yakni tanpa ini maka tidak ada iman. Tanpa tiga hal ini maka tidak ada iman. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ma yuhtajju alaihim bi ayatin ahajju alaihim atau ahajja alaihim min qaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah. Kata Syafi'i rahimahullah, tidak ada dalil yang lebih kuat dalam menyanggah mereka dibandingkan ayat ini. Ya, maka ayat ini dalam surah Al-Bayyinah dalil dalam tauhid al-uluhiyah tentang kewajiban mengikhlaskan kepada Allah taala dan juga sanggahan kepada Murji'ah dengan semua pecahan-pecahannya. Ya. Baik. Maka iman tidak bisa lepas dari dua hal ini. Apa dari tiga hal ini? Yakni keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota tubuh. Atau kalau ucapan hati mau dilebur ke ucapan, sementara amalan hati dilebur ke amalan, berarti iman itu qaulun wa amal atau qaulun wa fi'il. Atau qaulun wa fi'il. Baik. Karena itulah Al-Muzani rahimahullahu taala, Al-Muzani salah seorang murid Imam Syafi'i, ya. Beliau punya kitab Mukhtasar Al-Muzani yang beliau mengikhtisar, meringkas Kitabul Kitab Al-Um fikihnya Syafi'i diringkas oleh Al-Muzani rahimahullahu taala. Kata Al-Muzani rahimahullahu taala dalam akidah beliau, dalam kitab sunnah beliau, ya, wal imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Wa huma sayyani wa nidhamani. Kata beliau, dan keduanya, ucapan dan amalan ini sayyan, semisal, sama, ya. Wa nidhaman, dua poin, dua semacam butiran permata, ya, yang disatukan, disusun menjadi satu. 6. Qarinan, keduanya qarin, bergandengan. La nufarriqu bainahuma, kita tidak memisahkan antara qaul dan amal. Maka tidak ada iman tanpa amalan dan tidak ada iman tanpa qaul. 6. Kata beliau, la imana illa bi amal wa la amala illa bi iman. Tidak ada iman sama sekali tanpa amalan, sebagaimana tidak ada amalan tanpa iman. Ini ucapan dari Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Baik. Ini selesai poin yang pertama berkenaan dengan al-iman. Semua rahimahullahu taala. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwa tidak ada iman kecuali menghimpun dua-duanya adalah realita kaum musyrikin. Realita kaum musyrikin. Kita lihat Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib itu dia meyakini kebenaran Islam, kemudian dia juga sudah ada bentuk pengamalan berupa pembelaan terhadap agama Islam,
namun dia tidak mengucapkan. Tanpa ucapan tidak ada iman. Tanpa ucapan tidak ada iman. Dia sudah punya perbuatan, dia sudah punya keyakinan, tinggal ucapan dan dia tidak mengucapkannya. Tidak ada iman. Demikian pula kondisi orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik punya ucapan dengan lisan, mereka punya amalan dengan anggota tubuh, mereka haji bersama Rasulullah SAW, sebagian di antara mereka ada yang berjihad bersama Nabi SAW, mereka sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW, mereka punya ucapan, mereka mengucapkan nashhadu innaka la Rasulullah. Mereka punya dua kalimat syahadat, mereka punya amalan, namun mereka tidak meyakini, maka tidak ada iman. Tidak ada apa? Tidak ada iman. Maka demikian pula kalau ada orang yang mengucapkan kemudian dia meyakini namun tidak membuktikan lewat perbuatan, juga tidak ada iman. Baik. Tsumma qala rahimahullah pada poin yang kedua, wa annal qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin liqaulihi. Baik. Poin yang kedua, beliau berbicara mengenai masalah kalamullah secara spesifik mengenai Al-Qur'an. Dan perbedaan sekte-sekte dalam Islam berkenaan dengan status kalamullah itu apa, bagaimana dan seterusnya, ini dikatakan oleh para ulama termasuk atau merupakan masalah yang paling banyak sektenya dalam hal ini, yakni paling banyak perselisihannya, sampai 20-an sekte dalam hal ini, dalam masalah apa? Kalamullah. Ya. Karena itulah sebagian mengatakan bahwa ilmu perpaduan antara filsafat dengan Islam itu mereka namakan dengan ilmu kalam. Ilmu apa? Kalam. Karena ketika munculnya ilmu ini, yang pertama kali dibahas dengan teori-teori mutakallimin itu adalah apa? Adalah masalah kalamullah. Maka dinamakanlah ilmu al-kalam. Ini menurut satu versi di kalangan para ulama, mengapa ilmu kalam dikatakan ilmu kalam? Karena masalah yang pertama kali dibahas dengan ketika ilmu filsafat masuk ke dalam ilmu-ilmu Islam, pertama yang masalah akidah yang pertama dan menjadi besar adalah masalah kalamullah ini. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, dan ini tentunya bukan maqam untuk menjabarkan menjabarkan khilaf, ya, karena ini adalah kitab dasar tentunya. Kata beliau rahimahullah, wa annal qur'ana kalamullah, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Taib. Apa itu Al-Qur'an? Ya, Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Ya, oleh malaikat Jibril. Itulah Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Itulah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini, ya, dikatakan kalamullah. Al-Quran disandarkan kepada kalamullah. Taib. Al-Quran dengan kalamullah itu berbeda. Tentunya berbeda, ya. Kalamullah itu a'am. Kalamullah itu lebih luas, lebih umum dibandingkan Al-Quran. Jelas, ya? Kalamullah itu lebih luas dibandingkan Al-Quran. Al-Quran itu salah satu dari kalamullah. Adapun kalamullah sendiri banyak, ya. Kalau kita mau menghitung ahadnya tentunya ya tidak terhingga, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Taala. Ya, fa'alul lima yurid, kan begitu. Kalamullah ini terdiri atau ada dua bentuk kalamullah. Ada kalamullahi al-kauni dan ada kalamullahi asy-syar'i. Ada kalamullah al-kauni dan ada kalamullah asy-syar'i. Ada firman Allah Taala yang bersifat kaun, bersifat penciptaan alam semesta, dan ada yang bersifat kalamullah syar'i, ya. Adapun kalamullah syar'i itulah kitab-kitab suci yang Allah turunkan, Al-Qur'an, ya, atau sebelumnya dari awal misalnya yang kita ketahui, ya, yang kita ketahui namanya Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim, kemudian Suhuf Musa, kemudian Taurat, kemudian Injil dan Al-Qur'an. Ini bagi yang berpandangan bahwa Suhuf Musa berbeda dengan Taurat. Sebagian ulama ada yang menyamakan, sebagian ulama ada yang membedakan antara Suhuf Suhuf Musa dengan Taurat. Ini namanya apa? Kalamullah asy-syar'i, yakni kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan yang sebagiannya kita ketahui namanya, ya. Dan ada kalamullah yang sifatnya kauni. Apa kalamullah yang sifatnya kauni? Ya, yang sifatnya penciptaan. Misalnya kalimat kun, ya kan? Ini terkait dengan penciptaan.
Terkait dengan apa? Terkait dengan penciptaan. 6. Ataukah perintah Allah kepada malaikat tentang takdir, dituliskan takdir, ditambah umurnya, dikurangi umurnya dan semacamnya. Ya, ini semua apa? Kalamullah al-kauni. Kalam Allah yang bersifat kauni dan ada kalamullah yang bersifat syar'i. Maka Al-Qur'an itu bagian dari kalamullah yang bersifat syar'i. Ya, makanya kita katakan tadi kalamullah lebih umum dibandingkan Al-Qur'an. Baik. Apa itu kalamullah? Kalamullah ya, kalau kita berbicara mengenai kalam, apa itu kalam? Kalam secara bahasa ini adalah sautun masmu'. Ya. Saut al-masmu'. Suara yang terdengar, atau kalau bahasa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalam adalah nutqun mufham. Ya, atau nutqun mufhim. Ya. Suatu ucapan yang memberikan pemahaman kepada orang lain. Orang yang mendengarnya paham, itu namanya kalam. Ya. Nutqun apa namanya? Mufham atau mufhim ya. Ucapan yang difahami atau ucapan yang memberikan pemahaman kepada orang. Ya, ada yang mengatakan nutqun mufham, ucapan yang difahami. Dan ini berbeda dengan kalam dalam definisi nahwu. Kalau definisi nahwu kan kalam harus murakkab dan seterusnya. Ya. Tapi adapun kalam adalah nutqun mufham, suatu ucapan yang difahami. Kalimat suatu nutuk, suatu ucapan, an-nutuk itu apa namanya? Melazimkan adanya suara. Melazimkan adanya apa? Adanya suara. Maka tidak dikatakan kalam kalau bukan berupa suara. Kalau berupa isyarat, berupa tertulis, berupa tanda-tanda, ini bukan kalam. Ya. Hatta secara bahasa tidak dikatakan kalam kalau tidak disertai dengan apa? Suara yang terdengar. Ya. Maka kalam adalah firman Allah Ta'ala. Ya. Firman Allah Ta'ala dengan suara yang terdengar. Itu kalam. Kemudian kalam ini diidofahkan, dijadikan susunan mudhaf-mudhafun ilaihi kepada Allah. Kalamullahi. Mudhaf-mudhafun ilaihi. Nah. Sebagai tambahan faedah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan tentunya ini beliau ambil dari semacam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Ya, cuman beliau memaparkan ini sangat bagus di apa Al-Qawaidul Musla, bahwa sesuatu yang diidofahkan kepada Allah, susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Mudhaf ilaihinya adalah Allah Ta'ala, mudhafnya ini ada dua kemungkinan. Jadi sesuatu yang diidofahkan kepada Allah Ta'ala, ini saya perlu jelaskan untuk kita pahami apa itu makna kalamullah dulu. Apa itu kalamullah? Ya, kita harus tahu kalam itu apa. Kita sudah jelaskan apa itu kalam. Kalam adalah ucapan yang disertai dengan suara dan difahami. Itu kalam. Kalau Allah tentunya jelas, tidak perlu didefinisikan. Ini sama seperti kalau kita mau definisikan usul fikih, kita tahu dulu apa itu usul, apa itu fikih, baru kita gabungkan. Gitu ya. Nah, kalamullah, kita sudah tahu apa itu kalam. Allah jelas, Allah Ta'ala. Nah, sekarang ketika kalam diidofahkan kepada Allah, apa artinya? Apakah ini kalamullah ini sama seperti misalnya Baitullah? Baitullah juga disandarkan kepada Allah. Baitullah, kalamullah. Ya. Apakah sama di sini bentuk pengidofahannya? Baitullah, rumah Allah. Bait, Ka'bah. Ka'bah itu makhluk atau bukan? Ka'bah jelas makhluk. Ya. Karena itulah sebagian orang mereka mengatakan kalamullah ini, Al-Qur'an itu ya bukan sifat Allah Ta'ala, melainkan makhluk. Kenapa? Karena kalam ini disandarkan kepada Allah, dikatakan kalamullah. Ini sama seperti Baitullah. Baitullah makhluk atau bukan? Makhluk. Kalau begitu kata mereka, kalamullah juga. Ya, naqatallahi, naqatallahi wa suqiyaha, ontanya Allah, naqatullah. Baik, itu idofah, mudhaf-mudhafun ilaih juga. Naqah, makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Kalau begitu katanya kalamullah juga. Ya, maka mereka berdalilkan dengan penyusunan mudhaf-mudhafun ilaih ini. Ketika sesuatu disandarkan kepada Allah, berarti dia makhluk. Nah, ini yang butuh kita jabarkan sedikit. Jadi jawabannya kita katakan bahwa sesuatu yang diidofahkan kepada Allah itu ada dua bentuk, ada dua jenis. Sesuatu yang diidofahkan kepada Allah ada dua jenis. Yang pertama, ada yang bersifat ain. Ain itu zat, kelihatan, ada wujudnya. Ada yang bersifat aini. Ya, ada yang bersifat apa? Aini atau zati. Dan yang kedua ada yang bersifat maknawi. Maknawi itu tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak berupa zat. Itu maknawi. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah Ta'ala ada yang bersifat zati dan ada yang bersifat maknawi. Ada yang bersifat zati, ada yang bersifat maknawi. Taib. Kalau dia bersifat maknawi,
Kalau dia bersifat maknawi, maka itu adalah penisbatan sifat kepada mausuf. Kalau yang diidofahkan kepada Allah itu sesuatu yang bersifat maknawi, tidak ada wujudnya, maka itu adalah penisbatan sifat kepada mausuf, sifat kepada pemilik sifatnya. Misal dikatakan kalamullah. Kalam ini ada wujudnya atau tidak ada wujudnya? Kalam itu bersifat maknawi, tidak ada wujudnya. Tidak ada tidak ada kelihatan huruf A, sin, ro yang keluar dari mulut kita, tidak ada. Itu bersifat maknawi, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jelas sampai sini? Maka ketika dinisbatkan maknawi kepada Allah, sesuatu yang maknawi dinisbatkan kepada Allah, ini adalah penisbatan sifat kepada mausuf. Contoh lain, dikatakan rahmatullah, rahmatnya Allah. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah punya sifat namanya rahmat. Allah memiliki sifat rahmat. Ini adalah penisbatan rahmat sifat kepada pemilik sifatnya, yaitu Allah Ta'ala. Dan sudah dimaklumi bahwasanya sifat itu selalu mengikuti pemilik sifat. Yakni kalau pemilik sifatnya makhluk, ya sifatnya juga makhluk. Kalau pemilik sifatnya bukan makhluk, berarti sifatnya juga bukan makhluk. Ya, maka ketika dikatakan rahmatullah, kita tetapkan bahwa rahmat ini bukan makhluk. Kenapa? Dalam konteks ini rahmatullah, ini sifatnya Allah, bukan makhluk. Karena Allah Ta'ala bukan makhluk, berarti sifatnya juga bukan makhluk. Ketika dikatakan misalnya sifat yang lain, dikatakan mahabbatullah, cintanya Allah. Ini penetapan Allah punya sifat mahabbah. Kenapa? Karena mahabbah itu bersifat maknawi, tidak ada wujudnya, tidak bisa dilihat, diindrai dengan mata kepala. Maka kita katakan ini mahabbah adalah sifat. Mengapa kita tetapkan sifat? Karena dia bersifat maknawi, dan sesuatu yang maknawi kalau diidofahkan kepada Allah itu adalah pengidofahan sifat kepada al-mausuf. Yang dengan demikian dia juga bukan makhluk, sebagaimana pemilik sifatnya bukan makhluk. Demikian pula kalamullah. Maka kalamullah di sini menunjukkan bahwa kalam ini adalah sifat Allah dan dia bukan makhluk. Kenapa? Karena kalam bersifat maknawi. Taib. Ini yang pertama. Kalau sifatnya maknawi, maka itu pengidofahan sifat kepada mausuf. Yang kedua adalah kalau yang diidofahkan kepada Allah bersifat zati, ada wujudnya. Ada wujudnya, kelihatan dengan indera kita. Ya, ada wujudnya. Ya. Maka di sini kita terbagi menjadi dua. Kata para ulama terbagi menjadi dua. Zat yang dinisbatkan kepada Allah, yang diidofahkan kepada Allah itu ada dua bentuk. Yang pertama, ada zat yang secara akal tidak mungkin berdiri sendiri. Yang secara akal tidak mungkin berdiri sendiri. Dan ada zat yang memungkinkan berdiri sendiri. Ada zat yang tidak memungkinkan berdiri sendiri, dan ada zat yang memungkinkan berdiri sendiri. Taib. Kalau zat tersebut mungkin untuk berdiri sendiri, maka ini adalah pengidofahan makhluk kepada al-khaliq, pengidofahan makhluk kepada penciptanya. Itu kalau bendanya bisa berdiri sendiri. Tapi kalau bendanya atau zatnya itu tidak bisa berdiri sendiri, maka itu adalah pengidofahan sifat kepada pemilik sifat juga, sama seperti kalau maknawi. Jadi kalau zatnya tidak bisa berdiri sendiri, maka itu pengidofahan sifat kepada pemilik sifat, sama seperti maknawi tadi. Saya kasih contoh. Ketika dikatakan Baitullah ini pengidofahan berupa apa? Tinggal kita lihat, bait ini maknawi atau zati, maknawi atau aini. Kita katakan bait itu aini, zati, rumah. Kita bisa lihat, kita bisa indrai. Kebayang nggak rumah itu berdiri sendiri? Dia rumah yang bisa berdiri sendiri. Ya jelas, rumah terpisah satu sama lain. Dia berdiri sendiri. Maka kita katakan kalau begitu, Baitullah ini penisbatan pengidofahan makhluk kepada al-khaliq. Yani Baitullah artinya rumah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Naqatullah, ontanya Allah. Ya, tentang kisahnya Nabi Saleh itu. Naqatallahi wa suqyaha. Ya, naqatallahi wa suqyaha. Maka naqa ini zat, aini. Dan naqa berdiri sendiri, naqa, onta. Maka ini adalah penisbatan al-makhluk kepada al-khaliq, yani naqatullah, yani onta yang diciptakan oleh Allah. Berbeda kalau yang diidofahkan kepada Allah bersifat zat atau bersifat aini tapi tidak berdiri sendiri. Misalnya dikatakan iyadullah, tangannya Allah. Ada nggak kita dapati keluyuran tangan keliling sendirian, tidak ada orangnya?
Ya, nggak ada tangan yang jalan-jalan sendiri terpisah dari badan, tidak ada. Maka tangan ini zat, dia aini tapi tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu mengikut. Kan begitu. Tidak ada tangan berdiri sendiri. Maka seperti ini kita katakan, kalau dia tidak bisa berdiri sendiri, maka ini pengidofahan sifat kepada mausuf. Ketika dikatakan yadullah, maka menunjukkan bahwa Allah punya sifat yad. Ketika dikatakan wajah Allah, wajahnya Allah Ta'ala, tidak ada wajah yang keliling-keliling, tidak ada kepalanya misalnya, tidak ada wajah yang bisa berdiri sendiri. Wajah zati. Wajah itu bersifat zati, bersifat aini, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Maka apa? Ini pengidofahan sifat kepada al-mausuf. Jelas sampai sini ya? Pengidofahan sifat kepada al-mausuf. 6. Wallahu taala alam bisawab. Maka di sini ketika dikatakan wajhullah, berarti ini menunjukkan bahwa Allah taala punya sifat wajah. Ya. Illa batigha wajhi rabbik, dan semacamnya dari ayat-ayat yang menerangkan sifat wajah. Baik, kita kembali di sini. Maka dikatakan Al-Qur'an kalamullah, berarti apa? Al-Qur'an ini adalah kalam yang merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia merupakan sifat Allah taala, maka sama seperti sifat-sifat Allah yang lain. Sama-sama bukan makhluk. Sama-sama apa? Bukan makhluk. Jelas sampai sini ya? Dan di antara kaidah yang mufidah dalam hal ini, ya, di antara kaidah yang mufidah dalam hal ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam At-Tadmuriyah, ya, dalam Al-Aqidah, dalam At-Tadmuriyah, ya, rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya ada 3 kaidah penting dalam masalah ini. Yang pertama, al-kalamu fis sifat kal kalami fil dzat. Al-kalamu fis sifat kal kalam fil dzat. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-kalamu fi ba'dhi sifat kal kalami fi ba'd. Ya, al-kalamu fi ba'dhi sifat kal kalami fi ba'd. Ya, ini dua yang penting ini. Ini yang dua yang kita bahas. Ini dua yang paling penting. Yang pertama, al-kalamu fi sifat kal kalami fi dzat. Obrolan, pembahasan tentang sifat itu sama seperti membicarakan zatnya. Dan membicarakan satu sifat itu sama seperti ini yang kedua tadi, al-kalamu fi ba'dhi sifat kal kalam fi ba'din, yakni pembicaraan atau obrolan seputar suatu sifat itu sama saja membicarakan sifat yang lain. Dan ini bisa dipahami secara secara logika. Ketika saya berbicara bahwasanya si Z itu orangnya pelit, si Z orangnya pelit, penakut, ya, pelit, penakut, demikian dan demikian. Saya sebutkan sifat-sifat jeleknya. Kemudian dia mengatakan, ada teman saya mengatakan, loh, kenapa kamu mencela si Z? Jangan mencela si Z. Saya katakan, saya tidak mencela Z-nya, saya cuma mencela sifatnya. Orangnya saya tidak cela, sifatnya yang saya cela. Ini nggak bisa diterima secara akal. Ya, ini kalau kamu omongin sifatnya orang, itu sama kamu bicarakan orangnya langsung. Al-kalam fi sifat kal kalam fi dzat. Kamu bicarakan sifatnya, berarti kamu bicarakan orangnya, zatnya. Kan begitu. Demikian pula yang kedua, al-kalam fi ba'dhi sifat kal kalam fi ba'd. Membicarakan sebagian sifat sama saja membicarakan yang lain. Kamu bicarakan si Z dari sisi dia bakhil, dia ini, ya. Yani itu sama saja kamu membicarakan sifatnya yang lain. Yani sama-sama kamu membicarakan tentang orang tersebut, karena ini semua sifat-sifat yang tidak berdiri sendiri. Dia punya sifat bakhil, dia punya sifat pemberani. Ini sifat yang sama-sama tidak berdiri sendiri. Bukan si Z di sini, bukan Z-nya di sini, bakhilnya di sebelah kanannya, sifat pemberinya di samping kirinya. Enggak. Karena sifat itu adalah adalah suatu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Jelas ya? Maka kalau kamu bicarakan sifat ini, sama saja kamu bicarakan sifat yang itu tuh. Karena ini sama-sama melekat pada dirinya si Zaid. Taib. Ini pada makhluk kita bisa pahami. Walillahil masalul a'la. Nah, maka kita katakan, kalau kamu berbicara tentang sifat Allah Ta'ala, sama saja kamu bicarakan tentang zatnya Allah. Dan kalau kamu bicarakan tentang sifatnya Allah yang satu, itu sama saja kamu berbicara mengenai sifat Allah yang lain. Baik. Maka kita terapkan 2 kaidah ini di sini. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti dia mengatakan sifat Allah makhluk. Kalau dia mengatakan sifat Allah makhluk, berarti dia katakan Allahnya makhluk. Kan begitu? Karena kamu bicarakan sifatnya Allah, berarti kamu bicarakan Allahnya, ya, Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Maka siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, sementara Al-Quran itu kalamullah,
Dan kalamullah sudah kita jelaskan, kalamullah ini adalah pengidofahan sifat kepada mausuf. Maka kalau kalamullah adalah sifatnya Allah, maka kalau kalam adalah sifat Allah, berarti Al-Quran juga sifat Allah. Maka kalau kamu katakan Al-Quran itu makhluk, berarti kamu katakan sifat Allah makhluk. Kalau kamu katakan sifatnya Allah makhluk, berarti sama saja kamu katakan zatnya Allah makhluk. Waliyadzubillah. Karena itulah 500 ulama sepakat mengkafirkan Jahmiyah. Sepakat mengkafirkan yang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Iya, dikarenakan tadi. Dan tentunya bukan hanya faktor ini sebab kekafiran mereka, ada beberapa hal-hal lain yang menyebabkan mereka dikafirkan oleh 500 orang ulama sebagaimana yang dihikayatkan oleh Imam Lalaka'i dan At-Tabrani rahimahumullahu taala. Baik. Ini membicarakan sifat kalam berarti sama saja kamu bicarakan Allahnya secara langsung. Nah, sekarang berbicara tentang suatu sifat itu sama saja kamu berbicara tentang sifat yang lain. Sekarang kalau kamu katakan Al-Quran itu adalah makhluk, sekarang kami sudah menetapkan bahwa Quran itu sifatnya Allah. Al-Quran itu adalah bagian dari kalamullah. Dia adalah kalamullah dan kalamullah sifat, berarti Al-Quran juga sifat Allah. Nah sekarang kalau kamu katakan ada satu sifat Allah yang makhluk, berarti sama saja kamu katakan sifat Allah yang lain juga makhluk. Dalam hal ini Imam Ahmad rahimahullahu taala dan saya juga Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala ya menyebutkan masalah ini. Iya. 6. Tentang ilmu Allah taala, yakni ilmu Allah juga merupakan sifatnya Allah. Ilmu sama seperti kalam, sama-sama sifat. Nah, kalau kamu katakan kalamullah itu makhluk, berarti sama saja kamu katakan ilmu Allah makhluk. Dan siapa yang mengatakan ilmu Allah makhluk, kafir. Karena dia menisbatkan kebodohan kepada Allah, jahal kepada Allah. Dan itu kekafiran. Kenapa? Karena kalau dikatakan ilmu Allah makhluk, apa karakteristiknya makhluk? Makhluk itu mungkinul wujud, dulunya tidak ada menjadi ada. Berarti kalau kamu katakan ilmu Allah makhluk, berarti tadinya ilmu itu tidak ada pada Allah. Allah jahil, baru ilmu datang belakangan. Ini kekufuran. Yang karenanya lah Qadariyah Al-Gulat dikafirkan oleh para ulama. Karena mereka mengatakan Allah tidak tahu sebelum terjadinya, nanti sudah terjadi baru Allah tahu. Ini menafikan ilmu dari Allah Ta'ala dan ini kekufuran. Ini apa? Kekufuran. Jelas sampai sini? Taib. Jadi ini kaidah yang sangat mufidah dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kamu bicarakan kalamullah, sama saja kamu bicarakan ilmunya Allah. Kalau kamu katakan kalamullah makhluk, berarti kamu katakan ilmu Allah makhluk. Nah, kalau kamu katakan ilmu Allah makhluk, berarti kamu menuduh Allah jahil, ada jahal atau didahului kejahilan, dan ini merupakan kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata. Baik. Kemudian selanjutnya ya dikatakan di sini wa annal qur'ana kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinisbatkan kepada Allah taala karena dialah memang yang pemilik kalam. Dialah yang memiliki kalam. Itu adalah kalamnya dia, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dikutip atau dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada apa? Ya, bacakan kepada para sahabat. Sahabat bacakan kepada tabi'in. Walaupun ini sudah berpindah, yakni dibacakan turun-temurun, ya, dibacakan dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan demikian seterusnya sampai masa kita ini, itu semua tidak mengeluarkan dia Al-Quran dari penamaan kalamullah. Kenapa? Karena al-kalam yunsabu ila man qalahu awwala. Ini kaidahnya. Al-kalam yunsabu ila man qalahu awwala. Kalam itu suatu ucapan selalu disandarkan kepada siapa yang mengucapkannya pertama kali. Ketika saya mengatakan la darara wa la dirar, ketika saya mengatakan innamal a'malu binniyat, ini suara saya, ini mulut saya, ini lidah saya, ya kan? Ini lidah saya, yang keluar juga udara dari mulut saya. Tapi siapa yang punya ucapan ini? Itu adalah ucapannya Rasulullah SAW, bukan ucapan saya. Walaupun pakai mulut saya, pakai gigi saya, pakai lidah saya, suara saya, semuanya, tapi itu adalah sabda Rasulullah SAW. Maka demikian pula Al-Quranul Karim. Ketika kita membacakan Quran, ketika Jibril, ketika Nabi Muhammad SAW, ketika para sahabat, ketika sampai kita sekarang, semuanya mengucapkan, mengeluarkan apa? Membacakan Quran. Lidahnya manusia, giginya manusia, suaranya manusia, ya, udara yang keluar dari manusia, mulutnya manusia, semuanya adalah makhluk.
tapi yang diucapkan adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang diucapkan adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Ya. Karena itulah Al-Qur'an butuh dibedakan antara Al-Qur'an bermakna bermakna al-qiraah, perbuatan kita membaca, dan Al-Qur'an bermakna al-makru, al-matlu, yang dibaca. Ini dari sisi bahasa Arab, Al-Qur'an Al-Qur'an itu merupakan masdar, kata kerja yang dibendakan. Masdar. Masdar dalam bahasa Arab itu bisa dimaknakan sebagaimana normalnya masdar bermakna masdar, yakni kata kerja yang dibendakan, dan juga masdar bisa bermakna isim maf'ul, yaitu objeknya. Yaitu objeknya. Ketika kita katakan misalnya al-qadar ini masdar, maka al-qadar bisa bermakna perbuatan Allah mentakdirkan, kata kerja yang dibendakan, perbuatan Allah menakdirkan, dan qadar juga bisa bermakna yang Allah takdirkan, objeknya yang Allah takdirkan. Objek yang Allah takdirkan. Jelas ya? Nah, kemudian demikian pula kalau kita katakan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an bisa bermakna perbuatan membaca, al-qiraah. Al-Qur'an bermakna al-qiraah, Quran, bacaan kita, perbuatan kita membaca. Dan Al-Quran juga bisa bermakna al-makru, objek yang kita baca. Nah, ketika para ulama mengatakan Al-Quran kalamullah, maka ini dari sudut tinjauan objeknya. Yani bagi Jibril, bagi kita, bagi Nabi Muhammad SAW, bagi kita sebagai manusia ini semuanya, ketika dikatakan bahwa Al-Quran yang saya bacakan ini adalah Al-Quran kalamullah, maka Al-Quran yang dimaksud di situ adalah Al-Quran yang bermakna objek, bukan yang bermakna masdar, kata kerja yang dibendakan, bukan. Ketika saya katakan bahwasanya saya membaca Al-Quran, apa maksudnya di sini? Yani saya membaca bahwa yang saya baca ini adalah Al-Quran, firman-Nya Allah, objeknya. Objek yang saya baca ini adalah Al-Quran, dan itu adalah firman-Nya Allah. Itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Adapun perbuatan saya membaca itu makhluk, lidah saya, bibir saya, suara saya, dan demikian pula seterusnya. Ketika Al-Quran dicetak, ketika saya menyalin Quran di lembaran kertas, maka perbuatan saya menulis berbeda dengan objek yang saya tulis. Perbuatan saya menulis berbeda dengan objek yang saya tulis. Tangan saya, pulpen, pensil, tintanya, kertasnya, gerakan tangan saya, ini semua perbuatan saya menulis makhluk semuanya. Karena ini sifat-sifat yang kembali kepada saya. Sementara objek yang saya tulis, yang ditulis oleh tinta, itu adalah kalamullah, Al-Quran. Itu adalah Al-Quran, tintanya makhluk, tapi objek yang ditulis oleh tinta tersebut adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, dan bukan makhluk. Firman Allah Ta'ala yang bukan makhluk. Jelas sampai sini? Demikian pula ketika saya punya hafalan Quran dalam dada saya, hati saya, hafalan saya, dan seterusnya, itu semua sifatnya saya, makhluk. Perbuatan saya menghafal, perbuatan saya menjaga hafalan, itu makhluk. Tapi objek yang saya hafal, itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Inilah makna firman ucapan Ibnu Abi Hatim rahimahullah ketika beliau mengutip akidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain rahimahumullahu taala dalam I'tiqad Ar-Raziyain. Beliau mengatakan bahwa wa annal Qur'ana kalamullahi bi jami'i jihatihi. Yani Al-Qur'an kalamullah dari seluruh sudut pandang, dari semua sudut pandangnya, yakni apapun wadahnya, apapun medianya, maka itu adalah Al-Quran. Apakah medianya berupa hati, dia terhafalkan dalam hati, atau medianya berupa kertas, tertulis, tercetak di Al-Quran, atau medianya berupa suara kita, ketika kita membaca Quran, maka semua media ini adalah makhluk. Tapi yang terdapat di media tersebut, ataupun yang kita ucapkan, yang kita tulis, yang kita hafal, itu adalah kalamullah, Al-Quran kalamullah, dan itu bukan makhluk. Maka ini dua hal yang harus dibedakan. Taib. Kemudian beliau membawakan ayatnya. Segera yang tadi masalah-masalah penting yang harus difahami oleh seorang ahli sunnah berkenaan dengan Al-Quran. Sekarang dalilnya. Liqaulihi ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Baik. Kata beliau,
berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini dalam surah Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia istiwa di atas arsy, ya, dia memasukkan malam kepada siang, ya, dan malam mengikuti siang dengan cepat, yakni tidak ada jeda antara malam dan siang. Demikian pula matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bi amrihi di sini adalah apa namanya? Kalam, karena kan Allah amrihi, yakni Allah kalau memerintahkan sesuatu dengan kun, dan ini adalah kalam kauni. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, kalam kauni. Semua ini Allah menciptakan langit dan bumi seterusnya, Allah semua dengan kun, dan kun ini dinamakan kalam kauni, kalamullah al-kauni. Mana sisi pendalilannya? Belum sampai di sini. Selanjutnya kata beliau, ini sisi pendalilannya, lanjutan ayatnya. Jadi syahidnya terdapat dalam lanjutan ayat. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, yakni Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah berkata, di sini beliau tidak membawakan siapa perantara beliau, karena jelas Al-Bukhari tidak bertemu dengan Ibnu Uyainah. Cuman dugaan besar perantaranya adalah Al-Humaidi rahimahullahu taala. Karena ma'ruf Al-Humaidi banyak mengambil dari Sufyan ibnu Uyainah. Bahkan dalam musnad beliau Al-Humaidi hampir semua riwayatnya dari Sufyan ibnu Uyainah. Taib. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, fabayyanallahu al-khalqa minal amr. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan antara penciptaan dan perintah. Ya. Allah taala membedakan antara penciptaan dan perintah. Ya. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah taala, ini lanjutan ayat di atas dan ini syahidnya. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah hanya milik Allah al-khalqu, penciptaan, dan al-amr, perintah. Al-khalqu wal amr. Iya. Jelas sampai sini? Al-khalqu, penciptaan. Wal amru sudah disebutkan tadi. Al-amr, ya, kalau dalam konteks ayatnya itu al-amr berupa kalamullah al-kauni. Ya. Kalamullah al-kauni. Cuman kan tidak ada bedanya. Kalau kalamullah al-kauni itu bukan makhluk, ya apalagi kalamullah syar'i. Ya, ini sama-sama kalamullah. Adapun pembagian kalamullah menjadi dua, kauni dengan syar'i ini, ya ini hanya dari sudut pandang kalau kita mau bahasakan mungkin muta'alliqnya, keterkaitannya ke apa? Kalamullah kauni keterkaitannya dengan penciptaan. Kalamullah syar'i ya terkait dengan syariat. Tapi sebenarnya sama kalamullah. Makanya dari awal saya sudah sebutkan pembagian ini menunjukkan bahwa dua ini merupakan kalamullah, cuman pembagian dari sisi muta'alliqnya saja. Nah, Ibnu Uyainah rahimahullahu taala mengatakan firman Allah taala, ala lahul khalq wal amr. Allah bedakan antara al-khalqu dengan al-amr. Al-khalqu adalah makhluk, sementara al-amru bukan makhluk. Apa al-amru yang dimaksud di sini? Al-amru yang dimaksud di sini adalah kalamullah. Karena Allah taala memerintah, mencipta, memasukkan siang ke dalam malam dan seterusnya, mengatur matahari, bulan dan bintang, itu dengan qaul, dengan kalimat kun. Maka kalau perintah Allah dengan kalam yang bersifat kauni itu bukan makhluk, maka demikian pula kalamullah yang bersifat syar'i juga bukan makhluk. Lihat ya, detailnya pendalilan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala menunjukkan fikihnya beliau rahimahullahu taala, Sufyan ibnu Uyainah. Ya. Maka di sini Allah membedakan antara al-khalq wal amr. Allah bedakan. Dari mana sudut pembedaannya? Dengan huruf ataf waw. Ala lahul khalqu wal amru. Tidak dikatakan ala lahul khalqu au al-amr. Au menunjukkan pilihan, sama saja. Boleh dua-duanya. Tapi dikatakan waw, ataf. Dan hukum asalnya waw itu adalah mengatofkan dua perkara yang berbeda. Apa yang terletak sebelum waw berbeda dengan yang terletak setelah waw. Ya, dan itu yang di sini. Itulah asalnya. Jelas ya? Itulah asal bahwa ketika dua perkara diatofkan, maka pada dasarnya ini keduanya berbeda hakikatnya. Maka ketika Allah Ta'ala menggandengkan antara al-khalqu, penciptaan, dan al-amru, yang mana al-amr itu dengan kalam, menunjukkan bahwasanya kalam itu berbeda dengan penciptaan, yakni makhluk. Al-khalqu yakni al-makhluk. Ala lahul khalq wal amr. Hanya milik Allah semua makhluk dan semua perintah dengan kalam. Kalau begitu Allah bedakan antara makhluk dengan kalam. Menunjukkan apa? Kalamullah bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk.
Jelas di sini pendalilannya. Dan di sini lagi-lagi lihat bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengutip pendalilan dari Ibnu Uyainah rahimahullah. Kalau tadi dari Imam Syafi'i lewat Al-Humaidi. Di sini dari Ibnu Uyainah kemungkinan besar juga dari Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Taib. Karena itulah sebagaimana kita katakan tadi, kembali kita menekankan ya bahwasanya Al-Quran apapun medianya maka dia adalah kalamullah. Ya, dia adalah kalamullah dan kalamullah berbeda dengan al-makhluk. Nah, kata Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah dalam Kitabus Sunnah beliau, Abu Bakar Al-Ismaili, beliau berkata, "Wa yaqulun al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk." Mereka mengatakan, yakni Ahlus Sunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Wa innahu kaifa ma tasarrafa, dan bahwasanya Al-Qur'an bagaimanapun medianya, bi qiraatil qari lahu, apakah dengan bacaan qari, wa bilafzihi, dengan lafadznya, wa mahfuzan fis sudur, ataukah terhafalkan dalam dada, ya. 6. Ataukah mereka atau matluun bil alsun, ataukah diucapkan dengan lisan, atau maktuban fil masahif, ataukah tertulis di lembar-lembar, itu semuanya ghairu makhluk. Itu semuanya firman Allah, bukan makhluk. Apapun medianya. Walaupun media itu sendiri makhluk, tapi apa yang dituangkan di media tersebut, ya, itu bukanlah makhluk. Ya, Allah alam, mudah-mudahan apa yang saya gambarkan ini jelas. Kalaupun mungkin ada pembahasan saya yang kurang tepat, mudah-mudahan difahami intinya bahwasanya ketika kita berbicara mengenai, karena ini penting, karena masalah media inilah yang menjadi sebab difitnahnya Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau dituduh, ya, di antara fitnah yang menimpa Al-Bukhari, bahwa beliau dituduh mengatakan lafzi bil Quran makhluk, pengucapanku atau Al-Quran yang saya ucapkan ini makhluk, ya. Kemudian datanglah tudingan bahwa beliau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Gara-gara beliau mengatakan, katanya beliau mengatakan Al-Quran yang saya baca ini makhluk. Ini karena ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah jelas tidak mengucapkan kalimat itu murni fitnah, fitnah, dan karya tulis beliau jelas menunjukkan hal tersebut, ya, bagaimana i'tiqad beliau dalam dalam masalah firman kalamullah, ya. Nah, tapi yang jelas di sini dalam masalah ketika Al-Quran dibaca dengan lisan harus dibedakan antara ucapan kita, gigi kita, lidah kita, bibir kita, mulut kita, udara yang keluar, ini makhluk semuanya, medianya. Tapi yang diucapkan itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Taib, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini dulu. Insyaallah taala untuk masalah yang ketiga sampai terakhir kita akan jelaskan pada pertemuan besok di jam yang sama biidznillah taala. Taib, setidaknya 2 masalah besar sudah lewat. Ini sudah lumayan. Insyaallah berikutnya kita Taib.